Identifikasi dan pengendalian potensi bahaya di laboratorium. Lembar potensi bahaya pekerjaan. Lembar potensi bahaya pada suatu pekerjaan ditunjukkan untuk para profesional di bidang keselamatan di tempat kerja seperti petugas K3, peneliti utama, para dosen, dan guru, dan juga pihak yang berkompeten lainnya. Potensi bahaya fisik. Jatuh dari tangga dan kejatuhan benda tergelincir di permukaan licin, tidak rata atau rusak. Tersangkut pakaian, rambut, jemari pada alat yang berputar atau bergerak. Luka bakar jika terkena bahan kimia yang sangat dingin dalam bentuk gas. Tersengat listrik, keracunan oleh bahan kimia yang berbahaya. Potensi bahaya fisik. Terpotong atau tertusuk, kebakaran dan ledakan dari bahan kimia yang berbentuk gas, padat, cair, atau dari reaksi bahan kimia yang tidak terkontrol. Ledakan yang terjadi pada alat atau benda yang bertekanan terbakar karena penggunaan api, atau permukaan alat benda yang panas. Benda-benda terpental karena ledakan dalam autoklav atau sentrifuge. Kerusakan pada mata karena percikan bahan kimia. Keselamatan fisik. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium. Pindahkan jika ada kabel yang dapat membuat orang lain terjatuh. Tidak menyimpan barang di jalur lalu lintas laboratorium. Ketika menggunakan listrik, tidak memasukkan benda lain. Cabut kabel setelah selesai digunakan. Tidak menggunakan outlet secara berlebihan. Jauhkan dari sumber air. Ketika menggunakan api, tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Kontainer dari metal dan kaca tidak terlihat panas. Ketika dipanaskan, gunakan sarung tangan tahan panas atau penjepit untuk memegangnya. Potensi bahaya kimia. Eksposur terhadap segala macam bahan kimia yang digunakan di dalam masing-masing laboratorium. Ketika menggunakan bahan kimia, bacalah baik-baik informasi sebuah bahan kimia sebelum digunakan. Ketika menggunakan bahan kimia, berhati-hati ketika memindahkan bahan kimia. Pastikan kontainer bahan kimia selalu dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan. Anggaplah seluruh bahan kimia tersebut berbahaya. Berikan label dan simpan bahan kimia sesuai dengan aturan. Potensi bahaya biologi. Eksposur terhadap bahan biologi yang digunakan di dalam laboratorium seperti virus, bakteri, fungi, parasit. Ketika bekerja dengan bahan biologi bekerja sesuai dengan SOP. Gunakan APD yang sesuai. Perlakukan semua darah dan cairan tubuh sebagai cairan yang berbahaya. Lakukan dekontaminasi dengan saksama dan dengan langkah yang benar. Membuang material yang sudah terkontaminasi sesuai dengan aturan. Potensi bahaya ergonomi dapat diakibatkan dari 1. Efek muskuloskeletal dari pekerjaan yang berulang dengan posisi yang tetap, duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. 2. Cara menghandling barang yang salah. 3. Tegangan pada mata ketika bekerja terlalu lama dengan alat yang mengeluarkan cahaya seperti layar komputer, mikroskop, ruang gelap, dan lain-lain. 4. Kumulatif trauma disorder atau disingkat CTD berupa keluhan yang muncul karena gerakan yang berulang dalam waktu lama seperti pipetting, alat counting manual, dan lain-lain. 5. Efek psikologis yang timbul karena telah terbiasa terhadap suatu pekerjaan sehingga hilang kewaspadaan. 6. Gangguan bau yang timbul dari bahan kimia atau hewan percobaan. 7. Gangguan yang timbul karena melakukan pekerjaan yang jadwalnya tidak rutin. 8. Potensi bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan hewan percobaan. 9. Kemungkinan untuk menyalahgunakan obat atau bahan karena akses yang mudah. Pengendalian bahan kimia berbahaya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep 187 Men 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya. Komponen lembar data keselamatan bahan harus memuat 1. Identitas bahan dan perusahaan, 2. Komposisi bahan, 3. Identifikasi bahaya, 4. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, 5. Tindakan penanggulangan kebakaran, 6. Tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, 7. Penyiapan dan penanganan bahan, 8. Pengendalian penanganan dan alat pelindung diri, 9. Sifat fisika dan kimia, 10. Stabilitas dan reaktivitas bahan, 11. Informasi ekologi pembuangan limbah, 12. Pengangkutan bahan, 13. Informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen label kemasan harus memuat 1. Nama produk, 2. Identifikasi bahaya, 3. Tanda bahaya dan artinya, 4. Uraian resiko dan penanggulangannya, 5. Tindakan pencegahan, 6. Instruksi dalam hal terkena atau terpapar, 7. Instruksi kebakaran, 8. Instruksi tumpahan atau bocoran, 9. Instruksi pengisian dan penyimpanan, 10. Referensi, dan 11. Nama, alamat, dan nomor telepon pabrik pembuat dan atau distributor. Upayakan selalu ingat untuk menjaga laboratorium selalu rapi dan bersih. Baca dan patuhi seluruh peraturan keselamatan dan prosedur kerja laboratorium. Laporkan segera kepada kepala laboratorium jika ada tumpahan, kecelakaan, dan segala bentuk cedera yang diakibatkan oleh pekerjaan. Bersihkan dan simpan peralatan laboratorium di tempat aman setelah selesai dengan peraturan keselamatan.